menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin disilakan duduk kembali. Sarjo, segera persiapkan. Siap. Semua bergegas. Apa tidak menangis orang tua kita? Mereka pasti mengira kita sedang menerbangkan pesawat. Ya sudah, kita berangkat saja ke sana. Sekaligus kita mencari pesawat jatuh itu. Cari mati. Tidak dengar tadi Pak Cip ngomong apa. Jangan pernah mimpi bisa terbang bersama Kak. Paham? Laksanakan. Siap, laksanakan. Bagaimana dengan Pangeran Diponegoro? Apakah sudah siap berangkat perang? Belum, Pak. Pompa bahan bakar masih belum ditemukan penggantinya. Izin, Pak. Kita bisa mengambil pompa bahan bakar di situ. Ini sudah melewati garis demarkasi. Tidak bisa gegabah. Kita berangkat Regu Kecil. Bekas masuk, bekas keluar. Kok sudah gila rupanya. Kau bantu kami, ya? Gitu dong. Kita sedang dalam situasi perang. Kita pertahankan kemerdekaan dengan mempertahankan Mazulo. Congor merah dipersenjatai mitralium dan gesit di udara mematikan jarak. Namun yang meluluhlantakkan pangkalan udara lainnya adalah kau bohong, Mas. Aku lebih percaya jika kau janji tidak akan pulang. Kalau ada ikatan tidak usah ikut perang, tidak usah ikut angkatan, karena hanya akan jadi beban di sini. Setelah aku kepunyikan anakku, boleh aku ikut berjuang, Dek. Nyerang pakai pesawat rusak, nyerang kemana? Markas Belanda. Cari mati, Mul. Saya tidak memberi perintah, tapi saya juga tidak melarang kalian. Salah satu dari kalian kelak akan menerbangkan pesawat hebat ini. Jadi, jangan pernah, sekalipun dirimu berlindung di balik kesangsian. Jangan pernah sekalipun dirimu berlindung di balik ragu. Maka lebarkan sayapmu dan terbanglah. Para kadet, saya tunggu kalian di sini. Hidup anak muda tak pernah mudah.
Setiap masa ada perjuangannya. Biar tekad yang membuktikan kami untuk Indonesia. Mari kita sambut Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, ini kakak kelas saya di SMA 3, Bapak Marskal TNI Fajar Satrio, yang hari ini dipercaya diberikan amanah sebagai Kasau untuk Republik Indonesia. Dan tentu Ibu Inong, ini juga kakak kelas saya waktu itu. Dan tentu seluruh jajaran dari KSAU yang hadir hari ini, dari Kementerian BUMN yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi yang paling spesial ada istri saya. Dan tentu tokoh masyarakat, tokoh industri kreatif yang hadir hari ini. Saya sering ditanya, bagaimana negara bisa hadir di industri kreatif. Saya juga banyak bertemu, kok kita nggak bisa kayak Korea. Intinya kalau kita ingin menjadi negara pop culture, yang dimana tentu kita punya kekuatan itu. Kenapa? Mayoritas penduduk Indonesia ke depan adalah anak muda. Kedua, kebudayaan kita yang luar biasa. Yang kita tidak punya atau kekurangan kita adalah komitmen kita mencintai produk Indonesia. Nah, tentu ini bukan berarti kita hanya menyentil daripada tadi masyarakatnya, tapi sudah seyogyanya juga para kreator daripada industri kreatif di Indonesia pun tidak boleh terlena. Kenapa? Kekuatan pop culture itu harus juga tidak hanya dari tadi, daya beli masyarakat, komitmen masyarakat, tetapi yang penting juga bagaimana kreator ini bisa melakukan multi platform storytelling. Artinya apa? Tidak hanya membuat film, tetapi harus juga membuat tren bagaimana bukan sekedar film. Apakah fashionnya, apakah perjuangan nasionalismenya yang dijual, apakah musiknya, dan sebenarnya kita bisa. Kita pernah mencontohkan pada saat Asian Games. Kita melakukan Asian gitu bukan sekedar event olahraga, tetapi event yang membangkitkan bangsa kita dan juga kita kemas secara entertainment dan juga turunannya semua apakah yang namanya merchandise dan lain-lain. Kami BUMN hari ini mengajak semua. Karena itu kita yakini BUMN adalah sebuah lokomotif. Ketika saya ditantang bagaimana juga industri kreatif bisa mulai bangkit, karena itu kemarin kita merubah strategi besar, salah satunya Telkomsel, yaitu menjadi perusahaan B2C, yaitu business to customer. Yang kita harapkan Telkomsel menjadi lokomotif daripada sebuah kekuatan mendongkrak konten lokal Indonesia, mendongkrak juga games lokal Indonesia yang sekarang didominasi asing. Telkomsel menjadi enabler. Dan kita juga sedang mempersiapkan yang namanya PFN yang dulu juga berlomba-lomba bikin film, kita rubah menjadi lembaga finance film. Dan mudah-mudahan kita punya kekuatan baru untuk membangkitkan industri kreatif kita. Tapi hari ini kita support sebuah film nasional. Saya terima kasih kepada jajaran support dari TNI AU yang luar biasa.
menyiapkan anggarnya, waktu itu mensupervisi pembuatan daripada mekanikalnya. Kami di sini sponsor, saya mengucapkan terima kasih kepada BRI dan semua para sponsor yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak menyesal sponsorin film nasional. Ya, karena ini merupakan sebuah kekuatan tadi. Kita harus membangkitkan nasionalisme kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Erick Thohir. Mohon izin Pak untuk tetap berada di atas panggung untuk memulai prosesi acara. Namun sebelumnya kami turut mengundang Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Bapak Marsikal TNI Fajar Prasetyo untuk dapat bergabung bersama dengan Bapak Erick Thohir. Akan ada pemberian cenderamata dari Bapak Erick Thohir kepada Bapak Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Baik, mohon tahan. Baik. Baik, Bapak mohon izin untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kita akan ada prosesi dengan menggunakan clappers. Baik, mohon izin Bapak-Bapak, nanti kalau ada aba-aba kamera rolling, mohon dijawab dengan semangat action. Siap ya Pak ya? Sekali lagi mohon tunggu aba-aba ketika ada suara kamera rolling. Bapak-bapak mohon bisa menjawab dengan action. Silakan. Kadet 1947, roll 1, scene 1, shot 1, take 1, kamera standby, roll kamera, and action! Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Erick Thohir dan juga Bapak Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. 5, 4, 3, 2, 1.
Halo, selamat malam dan selamat datang di acara Jiwa Kadet 1947 Fashion Show. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk kita semua. Senang sekali rasanya saya Didi Mangunrejo dapat memandu acara pada malam hari ini. Dan tentunya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri BUMN Bapak Erick Thohir beserta Ibu dan jajaran Kementerian BUMN. Kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Kepala Staf TNI Angkatan Udara Bapak Marsikal TNI Fajar Prasetyo beserta Ibu dan jajarannya. Para pimpinan BUMN beserta jajarannya, para tokoh, para sahabat, undangan, serta khususnya tim produksi, pemain, kreator yang terlibat dalam film dan fashion show ini. Terima kasih atas kehadirannya. Seperti yang kita ketahui bersama, walaupun pandemi COVID-19 ini belum berakhir, tapi sekarang ini kita semua harus bangkit kembali, bersemangat untuk berkarya kembali. Nah, semangatnya sama dengan salah satu narasumber kami, BRI yang begitu semangat untuk terus mendukung industri kreatif bangsa. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengundang BOD BRI, Ibu Handayani untuk dapat bergabung dengan saya pada malam hari ini. Sekali lagi boleh berikan aplaus yang paling meriah untuk Ibu Handayani. Selamat malam Ibu. Selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya ingin menyapa yang saya hormati Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir beserta Ibu. Yang saya hormati Marsikal TNI Angkatan Udara beserta Ibu. Dan Bapak dan Ibu seluruh pejabat BUMN dan TNI Angkatan Udara. Dan Bapak Ibu yang hadir dan seluruh para kreator, seniman dan semua yang hadir tamu undangan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau boleh kasih satu kata terkait dengan fashion show yang baru saja kita saksikan, menurut Ibu seperti apa tadi? Luar biasa dan sangat membanggakan. Ini karya Indonesia. Boleh kasih tepuk tangan dong sekali lagi untuk karya anak bangsa. Baik, Ibu Handayani, berbicara mengenai industri kreatif, sejauh mana dukungan BRI untuk industri kreatif Indonesia, Bu? BRI itu sangat meyakini bahwa industri kreatif Indonesia ini tidak kalah dengan hasil karya dari tentu negara-negara maju di luar negeri sana. Dan BRI meyakini bahwa industri kreatif Indonesia ini bisa menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan saya yakin melalui banyak karya-karya kreatif, maka BRI akan selalu ada, mendorong dan mendukung. Dan kami yakini bahwa melalui itu maka BRI bisa memberi makna untuk Indonesia. Baik, dan bentuk kerjasama apa saja Bu yang sudah pernah dilakukan oleh BRI dalam rangka mendukung industri kreatif Indonesia, Bu? Sebenarnya banyak sekali ya, karena kebetulan BRI ini bergerak dalam UMKM, jadi hampir 80% lebih nasabah kami adalah UMKM. Tentu ini terkait semua dengan produksi yang dihasilkan oleh karya anak bangsa. Jadi banyak sekali collaboration yang dilakukan oleh BRI, bahkan BRI mendorong semua karya kreatif anak bangsa ini bisa mendunia. Dan bahkan mungkin kita sudah berkolaborasi dengan misalnya anak muda Indonesia yang luar biasa seperti misalnya Never to Lavish, kemudian Brodo yang sepatunya juga dipakai oleh Bapak Presiden. Kemudian juga kita mendorong UMKM untuk bisa go ekspor begitu ya, sehingga betul-betul menggerakkan industri UMKM Indonesia. Dan Presiden kita sendiri juga dukungannya terhadap industri kreatif Indonesia luar biasa. Setiap kali beliau mengenakan produk anak bangsa di mention Instagramnya, dengan begitu pasti anak-anak muda yang lain penasaran dan ikut mengenakan apa yang dipakai oleh Bapak Presiden biasanya. Bahkan kostumnya kadet hari ini pun
Bapak Menteri kita juga sudah menggunakan dan mempostingnya di Instagram. Wow. Sehingga sudah banyak sekali permintaan-permintaan kepada kami untuk segera mendapatkan bomber jaketnya. Jadi Pak, sudah ada lebih dari 1000 order Pak yang masuk ke kami, yang kami nggak tahu ini gimana caranya gitu ya untuk memenuhi, karena gara-gara Pak Menteri posting di Instagramnya. Dan kami sekarang sedang bekerja sama dengan Sarina untuk bisa memproduksi dan segera memasarkan produk ini. Iya, betul sekali. Jadi the power of Bapak Erik langsung 1000 orderan. Tadi saya juga dengar di belakang bisik-bisik para kru juga nggak mau kalah. Mereka juga katanya kepengen ngedapetin Bloomberg yang tadi dipakai oleh Bapak Erik. Betul, apalagi kalau tadi ada fashion show semuanya. Yes. Saya yakin semua yang ada sini pengen beli ya. Betul. Dan pengen cepet-cepet dari yang pertama yang menggunakan kostum itu. Karena memang eye catching dan tentunya harganya juga affordable ya Bu ya. Benar, harganya sangat murah kok. Itu yang paling penting ya. Dan bagaimana sih Bu cara agar masyarakat Indonesia bisa lebih bangga nih menggunakan produk lokal Indonesia? Karena tidak menutup kemungkinan mungkin ada beberapa yang lebih prefer pakai baju branded dari luar negeri. Nah gimana nih kiat-kiat supaya anak-anak atau anak-anak muda siapapun bangga dengan produk-produk dari Indonesia? Jadi kita selama ini selalu mendukung Bangga Buatan Indonesia campaign yang sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden. Dan hari ini kita juga membuktikan bahwa kita semua bangga pakai batik gitu ya. Dan juga untuk memberikan kebanggaan tentu kita harus memberi contoh dan kemudian kita memakainya, kemudian kita menceritakannya, kemudian tentu kita harus meyakini bahwa hasil karya semua Indonesia ini adalah yang terbaik. Dan kita harus support itu. Jadi kuncinya nggak cuma dikenakan, mungkin bantu diposting, diceritakan kesan-kesan menggunakan karya anak bangsa. Betul. Karena dengan kita bercerita, diharapkan orang lain juga ingin memiliki experience yang sama ya, mengenakan produk-produk karya anak bangsa ya. Terakhir Ibu, sinergi positif apa yang dihasilkan dari kolaborasi antara BRI dan industri kreatif lokal melalui film Kadet 1947? Saya sangat terharu sekali ya dengan film Kadet 1947. Kita bayangkan pada masa itu gitu ya, banyak sekali behind the scene cerita gitu tentang bagaimana teman-teman di Angkatan Udara ini gitu memutuskan sesuatu untuk melakukan demi bangsa Indonesia. Jadi ini tentu banyak message, banyak pesan-pesan dalam film ini. Dan kami yakin maka BRI mensponsori film ini dan juga acara malam hari ini karena kami yakin banyak pesan untuk kita lebih mencintai Indonesia dan saya yakin kita semua akan terus mencintai Indonesia tanpa syarat. Gitu ya. Jadi kita ingin bersama-sama memberikan kolaborasi dan menunjukkan bahwa kita harus menghargai dan mencintai semua karya anak Indonesia. Tepuk tangan dong sekali lagi. Mencintai Indonesia tanpa syarat. Sudah bisakah kita mencintai Indonesia tanpa syarat? Tapi yang membuat saya bangga begitu menyaksikan trailer film ini, kalau dulu saya hanya bisa berimajinasi lewat buku-buku sejarah, kali ini kita bisa dimanjakan dengan bentuk visual kira-kira pada saat itu kejadiannya seperti apa. Makanya yang penasaran nanti detailnya seperti apa langsung nonton saja ya film ini ya Bu ya. Betul, jadi pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian, mengajak teman, kerabat, seluruh mungkin employee-nya, ayo kita sama-sama nonton Kadet 1947 dan kita ramaikan bioskop di seluruh Indonesia untuk kita saksikan bersama-sama. Baik, terima kasih Ibu Handayani. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah untuk Ibu Handayani. Dan terima kasih Ibu sekali lagi. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran BRI atas dukungannya untuk industri kreatif Indonesia, terutama bidang UMKM. Dan selanjutnya setelah berbincang-bincang dengan Ibu Handayani, Ibu kita akan cooling down sejenak. Kita ingin mendengarkan special performance Bu dari Anet dengan Bakti. Selamat menyaksikan. Mengintai keragaman putih, jantung ini mendidih. Hanya ada satu cerita untuk masa depan.
bahwa kita takkan mengalah meski hidup taruhannya. Cinta menghentikan takut berganti jadi patut. Jiwa raga pun tak surut, perjuangan tak luput. Hanya ada satu cerita untuk masa depan, bahwa kita takkan mengalah meski hidup taruhannya. Cinta negeri mengalahkan segala, tak satu pun jadi kendala. Biar nafas hanya separuh, tak rela ku mengadu, membawa terbang menembus kawan, berlapis langit berjalinan, separuh nafas berarakan, siap demi baktiku pertiwi. Cinta menghentikan takut berganti jadi patut. Jiwa raga pun tak surut, perjuangan tak luput. Hanya ada satu cerita untuk masa depan, bahwa kita takkan mengalah meski hidup taruhannya. Cinta negeri mengalahkan segala, tak satu pun jadi kendala. Biar nafas hanya separuh, tak rela ku mengadu, membawa terbang menembus keawan, berlapis langit berjalinan, separuh nafas berarakan, siap demi baktiku pertiwi. Bahwa kita takkan mengalah meski hidup taruhannya. Cinta negeri mengalahkan segala, tak satu pun jadi kendala. Biar nafas hanya separuh, tak rela ku mengadu, membawa terbang menembus keawan, berlapis langit berjalinan, separuh nafas berarakan, siap demi baktiku pertiwi. Cinta negeri mengalahkan segala, tak satu pun jadi kendala. Biar nafas hanya separuh, tak rela ku mengadu, membawa terbang menembus awan, berlapis langit berjalinan, separuh nafas berarakan, siap demi baktiku Kita sambut Melly Goeslaw.
Madinan Jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup mata. Sekali lagi boleh berikan aplaus yang paling meriah untuk Melly Guslo. Teh tahan dulu boleh gak sih? Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Teh ya? Boleh. Aduh aku senang banget ketemu sama idolaku Teh Melly Guslo. Sehat Teh? Sehat? Sehat alhamdulillah. Ini mau duduk atau berdiri? Nyamannya gimana? Karena saya udah kurusan, duduk aja boleh nggak apa-apa. Boleh silakan. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol juga nih Teh sama Anet. Mungkin saya akan mengundang kembali Anet untuk bisa naik ke atas panggung. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Anet. Silakan. Anet mau duduk di mana? Di mana aja terserah bebas. Di sana boleh, aku di sini. Oke? Silakan duduk anggap rumah sendiri ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh aku menyapa terlebih dahulu. Selamat malam dan selamat datang kepada Ibu Christine Hakim. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini. Tepuk tangan dong. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Triawan Munaf. Terima kasih Pak sudah hadir. Baik, Teh Melly dan juga Anet. Malam hari ini tampaknya berbahagia sekali. Bagaimana respon melihat tadi fashion show pada malam hari ini? Senang yang pasti lega karena ini adalah perjuangan yang cukup lama ya. Kalau nggak salah 2 tahun deh film ini dan akhirnya bisa rilis. Dan ini spesial karena dilakukan juga pada saat juga sedang pandemi, jadi pastinya perjuangannya lebih daripada yang biasa dilakukan. Yes, dan kebetulan masih masuk dalam bulan pahlawan 10 November kemarin, jadi masih berkesinambungan ya. Sekarang masih bulan November. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa nih? Wow, sangat menggelegar ya, karena kan tadi juga Anet nyanyi dengan para model-model yang berjalan dengan indah di sini. Sangat indah lah malam ini pokoknya. Indah ya. Baik, berbicara mengenai fashion, kalau menurut Teh Melly seberapa penting sih fashion show itu? Fashion itu menurut aku penting karena itu adalah gambaran sebuah attitude bangsa. Fashion adalah gambaran juga sebuah kebudayaan bangsa. Juga attitude pribadi dari orang-orangnya. Pribadi orang-orangnya itu juga menentukan dengan
attitude bangsanya juga gitu. Jadi fashion cukup penting ya, karena juga salah satu yang bisa membawa bangsa ini ke luar negeri adalah juga bidang fashion. Betul sekali, apalagi kalau karya-karya kita bisa ada di New York Fashion Week, itu kebanggaan sekali untuk kita warga Indonesia. Karya anak bangsa bisa dipakai di sana oleh model-model luar negeri dan mendunia seperti itu ya. Kalau untuk Anet sendiri, menurut Anet seberapa penting sih fashion? Sangat penting menurut aku karena mungkin ya tadi Temeli bilang attitude juga gitu kan, dan itu juga penggambaran diri menurut aku. Jadi sangat penting lah buat aku juga gitu, dan pasti buat semua orang juga sangat penting. Betul sekali, dan Fashion Show Kadet 1947 berkolaborasi dengan brand lokal. Bagaimana nih menurut Teh Meli? Pastinya kalau kita ingin menjadi sebuah bangsa yang bisa diterima di internasional, kita harus awal adalah langkah pertamanya adalah kita mesti bangga sendiri dengan bangsa sendiri. Karena menurut saya perjuangan yang paling penting di dalam sebuah kehidupan itu adalah cinta. Kalau kita mencintai itu pasti efek dominonya banyak ya, seperti halnya pahlawan-pahlawan kita memperjuangkan sampai gugur, itu efek dominonya sampai sekarang, sampai kita bisa ada di sini seperti ini. Ya. Iya, jadi menurut saya itu juga salah satu yang memang harus dipertahankan, dan sudah banyak fashion yang terlahir di Indonesia tidak kalah menariknya dan bahkan dipakai oleh brand luar yang sangat sangat tinggi ya, banyak banget yang memakai motif atau batik yang berasal dari Indonesia. Itu saya bangga banget. Bangga banget ya, akhirnya viral ya karya anak bangsa kita akhirnya dipakai oleh brand-brand tenawar luar negeri ya Teh ya. Dan apalagi selama pandemi ini kan banyak brand-brand lokal yang akhirnya berusaha untuk survive selama hampir 2 tahun ini, dan kuncinya tidak lain dan tidak bukan adalah kolaborasi ya Teh ya. Kalau Anda sendiri melihatnya kolaborasi antara Fashion Show Kadet 1947 ini dengan brand lokal seperti apa nih? Keren banget sih gitu kan, karena juga aku salah satu penggemar batik-batik juga gitu, jadi unik, semuanya unik dan luar biasa sih kalau dari aku. Mungkin tadi udah dijelasin sama Temeli juga bagaimana, ya pokoknya unik dan luar biasa. Baik, terima kasih. Dan tadi aku dapat bisikan nih Teh dari panitia, katanya Teh Meli punya sesuatu di goodie bag, apakah betul? Boleh? Tim panitia, sesuatu di goodie bag, ada dalamnya ada kartu pos. Oke, mungkin boleh minta satu. Oke, Teh Meli mau kasih ke siapa? Jadi ini Teh, karena kita tema hari ini jadul ya, jadi kita nostalgia kembali di tahun 1947. Nanti akan ada kartu pos di dalam goodie bag yang sudah diberikan oleh panitia. Nah, goodie bagnya warna hitam, ada kartu posnya. Oke, siap. Boleh Anet satu, Teh Meli satu, biar nggak berebutan ya, jangan sampai berantem. Oke, siap. Jadi di dalam kartu pos tersebut, monggo silahkan ditulis alamat, kerabat atau saudara atau orang terkasih. Nanti tim kadet akan membantu untuk mengirimkan ke alamat yang dituju. Walaupun Teh sekarang zaman udah canggih, udah bisa lewat email, telegram, WhatsApp, tapi kadang-kadang kita nuansa-nuansa nostalgia itu penting ya Teh ya. Jadi perlu untuk diingatkan lagi bahwa dulu kita pernah mengalami masa-masa di mana berkirim atau bertukar kabar hanya dengan menggunakan kartu pos ya. Jadi kita ajak semua yang hadir di sini yang sudah mendapatkan goodie bag, silahkan ditulis mau kemana kira-kira, ditujukan kartu pos tersebut ke orang terkasih, mungkin sahabat yang sudah lama tidak bertemu, kemudian mungkin saudara atau kakak adik silahkan, atau anak-anaknya boleh silahkan ditulis, nanti akan diambil kembali oleh panitia dan dibantu untuk dikirimkan ke alamat yang dituju. Dengan mengirimkan kartu ini berarti membagikan rasa cinta kepada Indonesia. Mungkin beberapa di antara kita ada yang kangen sekali ya bernostalgia dengan kartu pos ya. Baik, silahkan diisi ya. Kalau mungkin butuh pulpen, nanti tim panitia akan membantu teman-teman hadirin untuk bisa mengisi kartu posnya. Oke, silahkan. Baik Teh, mungkin kalau Teh Meli diminta untuk mengisi, kira-kira mau kirim kartu pos ini ke siapa nih Teh?
Isinya nanti aja, tapi saya pengen tahu aja kira-kira Teh mau ngasihnya ke siapa sih? Bingung ya? Ke siapa ya? Kebetulan saya sampai detik ini masih senang yang organik sih. Kalau nulis lagu pun aku masih senang di kertas daripada di... Feel-nya tuh berasa ya Teh ya, menuangkan iya, rasa kalau cintanya. misalnya ada salah kata dicoret-coret tuh kayaknya lebih gimana gitu ya. Iya. Aku mau kirim supaya seseorang yang aku kirim ini paham dan bisa merasakan bagaimana zaman itu kayaknya semuanya lebih bernyawa ya, lebih bagus gitu, lebih ada jiwanya. Aku mau kirim ke Anet. Anaknya ada di mana Teh? Kirim ke Anet. Ah? Anet. Astaga, ke sebelahnya Teh. Soalnya dia pasti belum pernah tahu kartu pos. Masa sih? Kan pasti dia diceritakan oleh mama papahnya. Gimana? Dulu udah sempet main-main kartu pos. Usia berapa? Waktu SD deh kayaknya, waktu SD. Seriusan? Iya, waktu dikirim SD, ke pos beneran atau dikirim ke teman sebangkunya? Gak tahu sih, simpen aja sih, tapi nggak pernah ngasih. Tapi gitu. dia pernah Teh pegang yang fisik kartu pos itu. Selain Anet Teh kemana lagi Teh? Mungkin teman lama, kawan lama yang terngiang-ngiang sudah lama tidak berkomunikasi. Siapa ayo? Apa ya, aku pengen kirim ke sahabat aku di Bandung. Siapa? Mila. Kenapa kirimnya ke dia? Yaitu sahabat banget aku, dari dulu sih. Jadi dulu juga sempat komunikasi lewat kartu pos. Jadi nanti setelah turun dari sini silakan ditulis, bener ya Teh ke sahabatnya itu ya. Pasti dikirimin sama panitia kok Teh ya. Supaya sahabat tahu, oh ternyata seorang Melly Goeslaw masih mengingat aku dan mengirimkan kartu pos unit ini. Dengan bertuliskan Kadet 1947. Jadi dia penasaran, ini apa ini? Pasti langsung nanti ngajak keluarganya untuk nonton filmnya Teh. Harus. Oke, sekali lagi saya informasikan kepada hadirin ternyata pulpennya ada di dalam goodie bag. Silahkan mungkin diisi terlebih dahulu. Kalau lupa alamatnya di mana, boleh WhatsApp dulu orang. WhatsApp dulu, boleh minta alamat rumah enggak? Tiba-tiba dia mau tanya buat apa, mau ngirim sesuatu. Terus sampai di sana dia begitu nerima, oh ternyata mau kirim kartu pos ya. Anet, kira-kira kalau kamu diminta untuk mengirim kartu pos tersebut, mau kirim kemana sih? Ke gebetan? Atau ke saudara? Jujur. Boleh ke diri sendiri gak sih Kak? Gak bisa, ya? Karena ini adalah proses perpindahan bentuk fisik dari satu tempat ke tempat lain. Kalau ke diri sendiri itu, jadi dari ruang tamu ke ruang keluarga balik lagi ke kamar gitu. Selain ke diri sendiri kemana kira-kira? Ke siapa yang ada di kartu pos itu jangan-jangan. Kenapa Teh? Yang ada di kartu pos itu. Oh bukan. Siapa ya? Mungkin cakep ke, ya Teh. Tete lihat aja. Mungkin ke teman aku. Di mana? Di mana ya? Siapa ya? Atau mungkin kalau adik aku nggak boleh ya? Adik satu rumah? Iya sih. Yang lain deh, yang lain. Teman sekolah yang udah lama nggak ketemu. Iya, teman sekolah juga karena ini quote-nya bagus banget. Ada boleh di dibacain gak sih? Karena setiap kartu pos beda-beda ya Teh. Boleh dibacain gak? Kalau punya aku, muda bukan berarti tidak bisa membela. Muda bukan berarti tidak bisa membela. Dalam banget ya kata-katanya. Dalam banget. Kalau Teteh Melly, bacaannya apa Teh? Coba aku bacain boleh Teh? Gak usah sendiri, aku yang bacain. Masa depanmu pasti berbeda. Tidak ada urusannya dengan keturunan, tepuk tangan dong sekali lagi. Bagus banget. So deep, siapapun kamu keturunan darah biru, darah kuning, darah hijau, gak peduli itu. Masa depanmu masih cerah, siapapun sama-sama berpotensi untuk sukses ya. Seperti Anet dan juga Teh Melly ya, tepuk tangan dong sekali lagi. Ini saya jadi penasaran yang tukang nulisnya siapa ya Teh? Kayaknya puitis banget orangnya ya Teh ya. Iya ya, bagus banget ya. Ajak untuk bikin lagu Teh nanti abis ini ya. Oke baik, bagaimana Bapak Ibu apakah sudah menuliskan atau masih sama bingungnya seperti Teh Melly dan Anet kirim ke siapa ya? Masih bingung kayaknya nih Teh ya. Gimana sudah? Kenapa? Banyak yang gak tahu alamatnya. Oh banyak yang gak tahu alamat. Itu tadi WhatsApp aja minta alamat. Habis itu nanti dikirimin sama panitia untuk kartu posnya ke alamat yang dituju. Teh
mungkin sebelum kita menutup sesi talk show kali ini, ada pesan-pesankah Teh yang ingin di-share ke kita semua atau yang mungkin nanti menonton live streaming ini, apa sih yang harusnya selama pandemi ini kita galakan atau anak-anak muda harusnya berperilaku seperti gimana sih Teh gitu terhadap produk-produk karya anak bangsa Teh, silakan. Yang pasti kita hidup, saya hidup udah 47 tahun ya. Terus pandeminya 2 tahun, berarti masih ada 45 tahun saya hidup yang gak ada pandeminya. Jadi kita gak boleh kalah dengan 2 tahun gitu, harus tetap produktif, harus tetap berkarya, jangan kalah dengan yang sekarang sedang terjadi. Kita bisa mengangkat kembali ekonomi bangsa ini, keindahan bangsa ini dan semua yang baik dari bangsa ini kalau kita lakukan bersama-sama. Salah satu yang bisa dicontoh adalah harus nonton film Kadet. Karena apa? Karena di film Kadet ini aku melihat dari segala macam keterbatasan yang sangat terbatas dari kadet-kadet ini, mereka bisa membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kecintaan terhadap negerinya dan perjuangan terhadap negerinya itu sangat tinggi. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Teh Meli. Aku terpukau dengan jawaban Teh Meli, kita berfokusnya jangan selama 2 tahun ini, nikmat Tuhan yang sudah kita berikan jauh puluhan tahun sebelumnya. Jadi jangan mengeluh, ini hanya sebagian kecil trigger untuk kita supaya cari celah lagi bagaimana selama pandemi ini justru kita bounce back ya. Lebih punya ide-ide kreatif lagi, kalau mungkin UMKM yang biasanya konvensional di toko, sekarang mulai belajar pelan-pelan lewat online shop gitu kali ya, supaya karyanya bisa mendunia dan juga bisa dinikmati oleh mancanegara gitu ya Teh ya. Ada lagi tambahan Teh? Udah, oke mantap ya. Harus nonton filmnya ya, karena kalau aku sendiri mungkin tadi baru nonton trailer ya Teh. Itu kalau aku bilang efeknya itu mirip-mirip sama film-film Hollywood, gak kalah kok kita. Baik dari segi action apapun itu bener-bener serius banget garapnya. Iya, aku waktu itu nonton pas masih preview ya, belum ada CGI, scoringnya juga belum jadi. Itu aku udah ngerasanya moodnya udah kayak bukan mood film Indonesia. Maksudnya bukan berarti nggak ada flavornya Indonesia, bukan. Tapinya ini udah nggak kalah lah gitu sama film-film yang di luar gitu. Taste-nya sudah skala internasional ya, karena penggarapannya sangat serius sekali ya. Untuk yang penasaran pengen nonton fullnya, silakan saksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda ya. Karena bioskop sekarang udah buka ya Teh ya, alhamdulillah sudah pelan-pelan dibuka. Aku udah nonton, udah ke bioskop 2 kali, ya, aman. Sama senang banget ya moodnya untuk nonton lagi di bioskop. Nah daripada nonton karya-karya yang di luar, ada baiknya tadi kan dari tadi kita udah sounding cinta karya anak bangsa, dimulai dulu dengan nonton produk-produk karya dalam negeri dulu. Baru kalau udah dalam negeri film bagusnya udah ditonton semua, baru deh film luar negeri gitu. Anet, ada tambahan lagi nggak untuk teman-teman anak-anak milenial seusia kamu yang mungkin belum tobat nih, nggak mau pakai baju, nggak mau pakai barang kalau nggak barang-barang branded dari luar negeri. Gue harusnya pakai barang branded. Kasih pesan ke teman-teman kamu nih. Mungkin ya karena di sini aku juga terinspirasi sama ini nih. Muda bukan berarti tidak bisa membela. Mungkin ya aku cuma mau kasih pesan untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia. Pasti semua orang punya mimpi ya Kak ya. Pasti teman-teman semua punya mimpi. Anda cuma mau kasih pesan, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk berusaha akan mimpi kalian itu di bidang apapun. Dan ya pastinya usaha karena menurut aku usaha tidak akan membohongi hasil dan hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu. Jadi kita semua anak muda harus semangat pokoknya. Yes, setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Anet. Tepuk tangan dong untuk 2 wanita pejuang era zaman now. Terima kasih Teh Meli, aku ngefans sama Teh Meli, yang paling terngiang itu lagu Jika. Jika aku bisa sebelah Teh Meli, alhamdulillah malam hari ini mimpi itu terwujud. Terima kasih Anet ya. Terima kasih banyak. Sudah mewakili anak-anak muda yang penuh semangat untuk tetap mencintai karya anak-anak bangsa. Terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan dong boleh kepada Meli Guslau dan juga Anet, pejuang masa kini yang berjuang melalui karya. Dan berbicara tentang berjuang, dahulu para pejuang berjuang dengan bambu runcing. Namun hari ini mereka akan tampil sesaat lagi berjuang dengan prestasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah siap. Mari kita sambut para pemain Kadet 1947 yang akan menggunakan wardrobe
karya desainer muda Indonesia, Adra. Selamat menyaksikan. Hadirin sekalian, ini dia para pemenang Kadet 1947 yang menggunakan wardrobe karya desainer muda Indonesia, Adra. Andri Masadi. Ramadan Ar-Rashid. Indra Baci. Hardi Fadila. Ibnu Jamil. Givina. Barang-barang yang digunakan adalah dari juara. Hadirin sekalian, marilah kita sambut sekali lagi dengan sambutan yang paling meriah. Bisma Karisma. Martino Leo. Omara Esegon. Chico Kurniawan. Fajar Nugra. Wabda Saifah. Hadirin sekalian, berikan sambutan yang paling meriah untuk Kevin Julio. Hadirin sekalian, marilah kita sambut pengisi acara Kadet 1947 Fashion Show.
Hadirin sekalian, marilah kita sambut desainer muda Indonesia kita, Subadra. Marilah kita sambut director kita, Rahabi Mondra dan Aldo Swastia. Sebagai penutup, marilah kita sambut, ini dia Anet Meli Guslau dan Ibu Serina Judisari. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan paling meriah. Ini dia KDS 1947 Fashion Show. Kepada Ibu Selerina Judisari mohon izin untuk bisa memberikan cenderamata kepada Bapak Erick Thohir. Selanjutnya yaitu pemberian karangan bunga dari Ibu Selerina Judisari kepada Bapak Erick Thohir. Selanjutnya mohon berkenan, mohon izin Pak, Bapak Marsikal TNI Fajar Prasetyo untuk bisa naik ke atas panggung. Untuk agenda berikutnya kita akan bersama-sama menyaksikan pemberian cenderamata berupa karangan bunga dari Ibu Selerina Judisari. Kami juga mengundang untuk bisa naik ke atas panggung Ibu Handayani. Sekali lagi mohon berkenan Ibu Handayani untuk bisa naik ke atas panggung. Akan ada pemberian cenderamata berupa karangan bunga dari Ibu Selerina Judisari. Baik, kami persilahkan kepada rekan-rekan media dan juga tim fotografer untuk mengabadikan momen spesial pada malam hari ini. Sekali lagi kami berikan kesempatan di momen yang paling berbahagia pada malam hari ini. Teman-teman media, tim fotografer untuk mengabadikan momen spesial. Silakan. Berburu topik hangat hanya untuk dapatkan kawan. Siapa kau asal bawa peluru mainan jam rumah kami? Siapa kau modal lebih tinggi mainan jam siapa kami? Siap-siap kau berkeping dihantam pertiwi. Siap-siap kau ku tentang sampai ku mati. Walau nafasku habis. Baik, mohon tahan sebentar. Mohon sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Teman-teman pemain dari Kadet 1947 mungkin bisa sama-sama memberi hormat kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini, dimulai dari aba-aba 3, 2, 1. Tepuk tangan dong sekali lagi. Demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Erick Thohir beserta jajarannya.
Kasau Bapak Marsikal TNI Fajar Prasetyo beserta jajarannya. Terima kasih kepada jajaran BRI yang telah mendukung fashion show pada malam hari ini dan seluruh jajaran BUMN yang telah mendukung film Kadet 1947. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Akhir kata saya Didi Mangurejo pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat malam.